Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa. Dan tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan sekalian. Perkenalkan, nama saya Silva Danawati, saya mahasiswa semester 6 dari Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Matematika. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan bab ke-7, yaitu tentang desain pedoman instrumen. Nah, yang pertama di sini ada desain instrumen pedoman observasi. Nah, observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama dan bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan melihat langsung kegiatan sehari-hari informan dan dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Namun, apabila tidak cermat, observasi dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari. Karena merasa untuk itu diperlukan suatu pedoman observasi yang dapat meminimalisir keadaan sehingga yang diamati akan berjalan secara alamiah atau apa adanya. Contoh dari instrumen pedoman observasi yaitu di sini yang pertama ada tujuan, yaitu untuk mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani duri kencana dengan memanfaatkan CCR. Yang kedua, setting atau pengamatan atau arena. Pengamatan itu dilakukan di kelompok tani. Terus yang ketiga selanjutnya itu waktu, yaitu menyesuaikan dengan kegiatan kelompok tani. Dan selanjutnya pengamatan pada kegiatan kelompok tani yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dengan fokus pengamatan pada identifikasi pada pemangku kepentingan. Nah, dukungan para pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga yaitu di sini ada subjek pengamatan. Kontak fisik yang terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani. Terus kontak verbal yang terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani. Nah, selanjutnya gestur, perubahan mimik, gerak, dan seterusnya. Ketika kontak verbal dan fisik terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani. Yang keempat yaitu setting waktu. Setting 1 jam atau 2 jam menyesuaikan dengan lamanya kegiatan. Selanjutnya di sini yang kedua yaitu ada desain instrumen pedoman wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi yang mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Wawancara biasanya sering dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Oleh karena itu, dalam wawancara dibutuhkan pedoman wawancara agar wawancara tidak melebar dan tidak fokus pada permasalahan. Contohnya instrumen pedoman wawancara yaitu sebagai berikut. Tujuan yaitu mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani duri kencana dengan memanfaatkan CCR. Yang kedua, sasaran yaitu anggota dan pengurus kelompok tani. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pengumpulan
wawancara langsung oleh peneliti dengan pedoman pertanyaan yang bersifat terbuka. Yang keempat, pertanyaan inti, yaitu siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam kelompok tani, bagaimana bisa terlibat, gitu kan pertanyaannya, mengapa mereka terlibat, dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga atau 7.3 di sini tentang desain instrumen pedoman dokumentasi. Dokumentasi dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Instrumen penelitian dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau yang direkam atau didokumentasikan. Menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang dan dapat rekam berbagai jenis data tentang informan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dokumentasi yang dapat meminimalisir keadaan sehingga dokumen yang diperoleh akan valid sesuai dengan kebutuhan. Contoh instrumen pedoman dokumentasi sebagai berikut, yaitu tema dokumentasi. Ada lokasi objek, tanggal atau jam, terus ada juga jenis objek, pengamat, juga catatan. Dan yang terakhir di sini 7.4 yaitu desain instrumen pedoman focus group discussion. Pengambilan data kualitatif melalui focus group discussion memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan peserta diskusi. Sesuai dengan namanya, focus group discussion adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Dalam pelaksanaan, fokus group discussion dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para narasumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang memfasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dokumentasi yang dapat meminimalisir keadaan sehingga dokumentasi yang diperoleh valid sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya instrumen pedoman fokus group discussion sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, yaitu untuk mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani duri kencana dengan memanfaatkan CCR. Yang kedua yaitu setting acara, yaitu peserta. Nah, di peserta itu ada intertutor sebagai pengumuman diskusi, terus pengurus kelompok tani. Yang C yaitu pemangku kepentingan yang terlibat program CCR. Yang kedua ada fasilitator peneliti, yang ketiga ada acara. Nah, ada pembukaan pemaparan oleh pemangku kepentingan ketua kelompok tani tentang dukungan para pemangku kepentingan. Terus ada juga diskusi tanya jawab. Yang D yaitu penarikan kesimpulan dan penutup. Yang ketiga yaitu waktu dan tempat, hari Minggu pukul 8 sampai 4 ruang rapat kelompok tani. Yang keempat yaitu setting arena, yaitu posisi fasilitator atau peneliti, instruktur, pengurus, dan anggota kelompok tani. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.